Hello guys, welcome back again to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan melanjutkan serial kita tentang larutan asam basa. Kita akan membahas tentang konsep pH, pOH, dan juga pKw. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, pH itu apa sih? pOH itu apa sih? Mau ngomongin tentang apa? Jadi pH itu ngomongin tentang derajat keasaman. Misalnya ada larutan asam, asamnya itu seberapa sih? Ya kan? Atau sama juga pOH. pOH itu gampangnya derajat kebasaan. Basanya itu level berapa sih? Ada yang lebih basa atau enggak? Ada yang lebih asam atau enggak. Nah, ini kita bahas dalam pH dan juga pOH. Nah, kalau kalian tahu bahwa dalam suhu yang normal itu biasanya pH maksimalnya itu 14. Oke, di tengah-tengahnya ini kalau pH-nya 7, maka larutan ini bersifat netral. Paham ya? Kalau pH-nya kurang dari 7, maka larutan tersebut bersifat asam. Oke. Kalau kurang dari 7, larutan tersebut bersifat asam. Tapi kalau lebih dari 7, maka larutan tersebut bersifat basa. Ya. Jadi kalau kalian lihat nih mungkin di televisi ataupun di beberapa produk, oh, larutan ini memiliki pH 8, berarti larutan itu bersifat basa. Cukup jelas ya. Nah, sekarang gimana cara kita untuk menentukan pH? pH ini ada rumusnya nih. Sama dengan minus log, kotak ini adalah konsentrasi. Jadi minus log konsentrasi H+. Konsentrasi satuannya apa? Konsentrasi itu satuannya adalah molar, oke ya, atau M besar, oke. Jadi di sini kita akan pakai konsep logaritma. Kalau kalian masih bingung apa tuh logaritma, kalian bisa lihat di video sebelumnya tentang logaritma. Tapi no worries, nanti aku juga akan jelasin cara singkatnya biar kalian juga akan cepat untuk menangkap materi hari ini. Jadi ini ya, aku kasih contoh dulu. Misal ya, konsentrasi H+ itu sama dengan 2 molar. Oke, berarti pH-nya berapa? pH-nya adalah min log 2 ya, nggak perlu ditulis satuannya, pH-nya minus log 2. Log 2 itu berapa? Nah, kalau ini kita bisa cari di kalkulator ya, log 2 itu berapa, atau biasanya di soal sudah dikasih tahu log 2 sama dengan sekian. Oke, nah sekarang yang lebih kompleks nih, contohnya yang seperti ditulis di atas ini. Konsentrasi H+ sama dengan Y kali 10 pangkat min P. Oke, berarti pH-nya gimana? pH-nya sama dengan min log Y kali 10 pangkat min P. Oke, kita harus ingat ya sifat logaritma. Kalau misalkan dikalikan akan jadi seperti apa? Kalau ada log A kali B, ini dia akan jadi log A tambah log B. Masih ingat ya? Ini adalah sifat logaritma yang kalian harus hafalkan. Oke, sehingga ketika terjadi perkalian seperti ini akan jadi gini nih, min log Y ditambah log 10 pangkat min P. Paham ya? Berarti ini sama dengan min log Y min log 10 pangkat min P. Nah, ada sifat lagi nih. Kalau misalnya ada sifat seperti ini, A log A pangkat M, maka ini sama dengan gimana? M-nya bisa pindah ke bawah dan depan. Gini ya. Berarti jadinya M kali A log A. A log A itu 1. Makanya sama dengan M. Sama halnya dengan ini. Kalau nggak ada tulisannya log berapa, itu berarti dia 10. Ya kan? Berarti ini kan sama dengan gini. Min log Y min 10 log 10 pangkat min P. Ingat ya? Sehingga ini min log Y min P-nya bisa turun ke depan. Ya kan? Min P. Oke, 10 log 10 kan 1. Berarti ini sama dengan min log Y ditambah P. Atau P min log Y. Cukup jelas ya? Nah, kok ruwet ini kok? Iya memang, tapi ada cara singkatnya. Kalian tinggal ngafalkan akhirnya aja. Jadi contohnya ya, kalau nanti konsentrasi H+-nya Y kali 10 pangkat min P, cara gampangnya adalah seperti ini. Pangkatnya 10 ini, min-nya jadi plus ke bawah. Oke, jadi kan ini Y kali 10 pangkat min P jadi P di sini. Oke, min log yang ada di depan ini, log Y. Oke, jadi aku kasih contoh ya, biar kalian makin nangkep. Karena ini dasarnya penting banget. H+-nya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4. Artinya pH-nya berapa? Nah, pH-nya ingat, pangkat 10-nya ini kan min 4, maka dia jadi 4. Min berapa ini? Log 5. Paham ya? Aku kasih contoh lagi nih. Kalau H+-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat min 7. Berarti pH-nya berapa?
pH-nya adalah 7, ya kan, pangkat 10-nya, karena ini min jadi plus, min log 3. Oke, cukup jelas sampai di sini untuk konsep pH. Oke, kalau larutan itu sifatnya asam, maka dia pasti punya H+, ya kan, sehingga kalian bisa dengan langsung menentukan pH-nya. Sekarang gimana kalau larutannya basa? Kalau larutannya basa, kalian harus menentukan terlebih dahulu yang namanya pOH. Oke, pOH itu sama dengan minus log konsentrasi OH min. Jadi konsepnya sama kayak H+ tadi, ya kan, sama kayak pH tadi. Jadi aku langsung aja ya. Jadi contoh nih ya, konsentrasi OH min-nya sama dengan 6 kali 10 pangkat min 9. Maka pOH-nya adalah 9 min log 6. Jelas ya? Atau gini lagi, konsentrasi OH min sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4. Berarti pOH-nya berapa? Pangkatnya ini 4 min log 3. Oke, cukup jelas kan? Sekarang nih, dalam soal biasanya meskipun larutan itu basa, kita kan bisa menentukan pOH-nya. Tapi biasanya yang ditanyakan itu pH-nya, bukan pOH-nya. Nah, terus gimana nih kalau misalnya kita sudah tahu pOH, ditanyain pH-nya? Nah, ini kita harus belajar konsep berikutnya. Kita belajar dulu PKW. KW itu adalah tetapan kesetimbangan air murni. Oke, tetapan kesetimbangan air murni. Nah, tetapan kesetimbangan air, gampangnya rumusnya adalah gini. Konsentrasi H+ dikali sama konsentrasi OH min. Ya, konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH min. Dan berdasarkan eksperimen, KW pada suhu kamar atau 25 derajat Celcius itu adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Ini hafalan, tapi kalian harus hafal ya. Jadi KW umumnya 1 kali 10 pangkat min 14. Bisa nggak kalau nggak 1 kali 10 pangkat min 14? Bisa. Kalau misalkan nggak 1 kali 10 pangkat min 14, biasanya nanti diketahui di soalnya ya. Nah, sehingga dari rumus ini, teman-teman semuanya, itu bisa diturunkan jadi rumus ini. PKW sama dengan pH tambah pOH. Oke, PKW sama dengan pH ditambah pOH. Nah, ini kalian harus perhatikan. Kalau misalkan KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14, jadi kalau KW-nya 1 kali 10 pangkat min 14, maka PKW-nya adalah 14. Simpel ini ya. Kalau KW-nya 1 kali 10 pangkat min 13, maka PKW-nya adalah 13. Oleh karena itu, kenapa kok tadi pH maksimal itu 14? Karena pada suhu ruangan, itu KW-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 14. Ya. Jadi, bisa aku tuliskan seperti ini. pH tambah pOH sama dengan 14. Ini untuk suhu 25 derajat Celcius. Jadi kalau di soal diketahui nih, pOH-nya tadi sudah ketemu 3 min log 4. pH-nya berapa? pH-nya berarti gampangnya tinggal sini ya, 14 dikurangi 3 min log 4. Jangan lupa untuk dikurung ya, biasanya kesalahannya nggak dikurung. 14 min 3 tambah log 4. Oke, 11 tambah log 4. Oke. Nah, teman-teman, untuk pH air murni itu biasanya netral, ya kan? pH-nya itu separuh dari PKW-nya, setengah dari PKW-nya. Kalau suhu normal, PKW-nya itu 14, maka pH air murninya adalah 7. Oke. Kalau PKW-nya 13, maka pH air murninya 13 dibagi 2, yaitu 6,5. Gitu ya. Tetapi pada umumnya PKW adalah 14. Dan ini rumus yang kalian harus hafalkan lagi. PKW sama dengan pH ditambah pOH. Nah, ini penting juga nih. Sebenarnya kalian sudah bisa menerka juga. Kalau misalkan konsentrasi H+-nya sama dengan konsentrasi OH min, itu artinya larutannya bersifat netral. Oke? Sehingga pH-nya pada suhu yang normal yaitu 7 ya. Jadi kalau konsentrasi H+-nya sama OH min-nya seimbang, maka larutan itu bersifat netral. Kalau misalkan H+-nya lebih banyak, gimana? H+ itu pembawa sifat apa? Asam, ya kan? Kalau H+-nya lebih banyak, maka larutannya akan bersifat asam. Kalau asam, maka pH-nya seperti apa? pH-nya kurang dari 7. Ya, gampang ya logikanya ya. Gimana kalau OH min-nya lebih banyak? Berarti OH min lebih banyak, larutannya bersifat basa. Oke, pH larutan basa adalah lebih dari 7. Oke, cukup jelas kan? Kalau cukup jelas, kita langsung ke latihan soal. Berapakah pH larutan jika konsentrasi H+-nya 0,01 molar? Oke, nah kalau bentuk desimal gini teman-teman, kalian ubah dulu ke bentuk pangkat. Ya, jadi ini kan 1 kali 10 pangkat min 2 molar.
ya kan? Sehingga pH-nya seperti apa tadi? Pangkatnya dulu, ini kan min 2 berarti jadi 2 min log 1, ya kan? Log 1 kan harus ingat-ingat ya, log 1 adalah 0, ya, sehingga ini sama dengan 2. Kalau ini pH-nya berapa? Pangkatnya dulu 5 min log 6, ya kan? Pangkatnya ini, lalu min log depannya ini ya, yang nggak ada 10 pangkatnya itu. Nah, ini diketahui OH min sekarang. Kita berarti bisa cari apanya dulu? POH dulu yang dicari, nggak bisa cari pH langsung, ya kan? POH-nya 2 min log 3, gitu ya. Sehingga pH-nya gimana? 14 min 2 min log 3, ya. Sama dengan 14 min 2 plus log 3. Sama dengan 12 plus log 3. Oke, gimana kalau yang ini? Sama ya, POH sama dengan berarti 3 min log 2. Oke, pangkatnya dulu ya kan, dikurangi log 2. Oke, sehingga pH-nya gimana? 14 min 3 min log 2, ya. 14 min 3 plus log 2 sama dengan 11 plus log 2. Gampang kan? Nah, sekarang nih dibalik. Kalau kita sudah tahu pH-nya, lalu diminta POH, konsentrasi H+ sama konsentrasi OH- seperti apa, ya. Jadi, kita coba dulu ya, kita langsung aja dalam contoh soal biar kalian lebih nangkep. Kalau pH-nya 2, berarti POH-nya berapa? POH-nya gampang ya. 14 dikurangi pH, ya kan? 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Oke. Nah, konsentrasi H+-nya sekarang seperti apa? Oke, sekarang nih dibalik, ya kan? Kalau misalkan pH-nya misalnya gini, A min log B, ya kan? Biasanya pH kan bentuknya kayak gini, 5 min log 3. Oke, tadi ingat A ini apa sih? A tadi itu pangkatnya dari 10. Oke, jadi kan kayak gini, 10 pangkat min A dikali sama B, ya kan? Ini adalah konsentrasi H plusnya. Jadi ini dibalik, ya kan? Tadi kan sekali lagi aku ulang, A-nya tadi kan pangkat 10-nya ya, tapi negatif 10 pangkat min A berarti. Lalu yang log B ini adalah yang tidak berikatan dengan 10 atau nggak gabung sama 10, berdiri sendiri. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gini pH-nya 2, artinya apa? H+-nya adalah, ini kan berarti sama kayak gini ya, 2 min log 1, karena kan 2 min 0. Oke ya, berarti H+-nya adalah 1 kali 10 pangkat min 2. Sama halnya dengan POH ya, kalau POH-nya seperti ini. POH-nya sama dengan 12, artinya OH-nya seperti apa? 1 kali 10 pangkat min 12. Oke, sekarang contoh ini nih. pH-nya 5 min log 4. Oke, kita cari H+-nya dulu aja deh. H+-nya berapa? 4, oke, dikali 10 pangkat min 5. Jelas ya, 4 dikali 10 pangkat min 5. POH-nya seperti apa? POH-nya gini, POH-nya 14 min pH. 14 min 5 min log 4. Ya, maka 14 min 5 ditambah log 4 sama dengan 9 plus log 4. Cukup jelas kan? Nah, OH-nya sekarang seperti apa? Oke, OH-nya sebenarnya kalian bisa pakai dua cara. Oke, cara yang biasa dulu, kita lihat di sini. Ini 9 tambah log 4. Berarti OH-nya seperti apa? Berarti ini kan 9 artinya 10 pangkat min 9. Benar ya? Lalu nih log 4 artinya 4-nya di sini. Oke. Tapi kalian harus lihat, di sini itu plus, bukan min. Oke. Biasanya kan min, ya kan? Makanya kalian langsung aja taruh di sini 4 karena log 4 di sini 4. Kalau ininya plus, maka di sininya bukan 4 ya, tetapi kalian harus ingat ini 1/4. Cukup paham ya? Jadi kalau di sini tandanya plus, 9 plus log 4 artinya di sini 1/4 bukan 4 dikali 10 pangkat min 9. Oke? Atau kalian bisa sederhanakan gini, 0,25 kali 10 pangkat min 9. Atau juga bisa gini, 2,5 dikali, biar jadi 0,25, 2,5 nya dikali 10 pangkat min 1. Benar ya? Dikali 10 pangkat min 9. Berarti 2,5 dikali 10 pangkat min 10. Loh, kok tadi katanya ada cara lain? Cara lainnya gimana? Pakai ini aja. Konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan berapa? 1 kali 10 pangkat min 14. Berarti konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi konsentrasi H+-nya. 4 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya 1/4 dikali 10 pangkat min 9.
Ini kalian bisa kasih satuan molar juga ya untuk yang konsentrasi-konsentrasi ini. Cukup jelas kan? Contoh soal lagi nih. Kalau pH-nya 4 plus log 5. Tadi H+-nya gimana? Oke. Ingat ya, 4 ini artinya kali 10 pangkat min 4. Benar ya? Karena ini log 5, maka di depannya 5. Tapi karena ini plus, maka jadinya berapa? 1/5. Jangan lupa, kalau ini plus maka dikasih 1/. Ya. Oke. Atau ini kalian bisa jadikan 0,2 kali 10 pangkat min 4. Atau 2 kali 10 pangkat min 5. Sama aja. Oke. pOH-nya seperti apa? 14 min 4 plus log 5. Berarti 14 min 4 min log 5 sama dengan 10 min log 5. Maka OH-nya gampang banget ya. OH-nya akan sama dengan ini kali 10 pangkat min 10 karena di sini 10. Di sini min, jadi aman ya. Tinggal 5 kali 10 pangkat min 10 molar. Cukup jelas kan? The last question nih. Pada suhu tertentu, harga tetapan kesetimbangan air atau KW adalah 1 kali 10 pangkat min 13. Pada suhu tersebut, tentukanlah konsentrasi ion H+ dalam air murni. Yang B, konsentrasi ion OH- dalam suatu larutan yang mengandung ion H+ 0,5 molar. Oke, nah kalau air murni tadi sifatnya apa? Air murni sifatnya adalah netral. Artinya, konsentrasi H+-nya akan sama dengan konsentrasi OH-. Oke, sehingga kalau misalkan ini sama, tadi kan rumusnya gini, konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan KW, ya kan? Berarti kalau sama, berarti kan bisa aku tulis seperti ini ya, H+ kali H+, karena OH- sama dengan H+ sama dengan KW. H+ kali H+ adalah H+ kuadrat, ya kan? Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13. Artinya, H+-nya sama dengan akar 1 kali 10 pangkat min 13. Berarti H+ sama dengan 1 diakarin 1, 10 pangkat min 13 diakarin, artinya pangkatnya dibagi 2, benar ya? Min 13/2. Atau 1 kali 10 pangkat min 6,5. Ini konsentrasi H+. Sekarang yang B nih, gimana? Ditanyakan konsentrasi OH- kalau H+-nya 0,5 molar. Oke, kita pakai rumus langsung aja ya. Sama nih rumusnya. Konsentrasi H+ kali konsentrasi OH- sama dengan KW. Konsentrasi H+-nya 0,5 itu 5 kali 10 pangkat min 1 kali konsentrasi OH- sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13. Karena KW-nya 1 kali 10 pangkat min 13. Maka OH-nya sama dengan 1 kali 10 pangkat min 13 dibagi 5 kali 10 pangkat min 1. Oke, jadinya 1/5 kali 10 pangkat min 12. Atau bisa dijadikan seperti ini, 0,2 dikali 10 pangkat min 12. Atau dibuat bentuk baku. Bentuk baku itu di depannya nggak boleh 0, harus antara 1 sampai 9. Sehingga gini ya, 2 dikali, biar jadi 0,2, 2 dikali 10 pangkat min 1. Oke, dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 13 molar. Ini adalah konsentrasi OH-. Jelas kan?